memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di tempat kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Berilah dirinya kepada perkataan-Mu ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya rakyatku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita memuji Tuhan sambil bernyanyi. Yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu iri akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari umat kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih kepada kami orang hina, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Atas mana kami sepatutnya kena hukum-Mu, tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, janganlah Engkau menghukum kami, hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat ke pujian, kita bernyanyi kembali. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Quasimode Veniti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Marilah kita memperdengarkannya secara responsoria. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengucap
kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi kembali. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yang setia waktu
dengan doa syafaat. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Jemaat AKBP Rogate. Beginilah warta jemaat kita tanggal 19 April 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Wasimo Do Geriti Soma Poso-Poso na Ibarutu, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 dengan topik minggu Mawas Doto Diku Tu Debata, jiwaku haus kepada Allah. Yang kedua, himbauan dan panduan umum. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. Pertama, menjaga pola hidup sehat, baik melalui makanan dan asupan vitamin-vitamin yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh yang sangat diperlukan saat ini, dan juga menghindari kegiatan di luar rumah, dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan cairan antiseptik. Kedua, bahwasanya pelaksanaan ibadah minggu, pagi, sekolah minggu, dan siang beberapa minggu ke depan masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Ketiga, data ibadah minggu dan khotbah minggu akan dibagikan melalui media WhatsApp Group. Keempat, persembahan atau pelayanan bulanan atau persembahan lainnya yang akan dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara A. Transfer ke bendara Huriah Situa EDP 5 juta. Nama bank dan nomor rekening terlampir. B. Mengisi link berikut terlampir. C. Menghubungi Situa lingkungan masing-masing. Dan D. Mengantarkannya ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan Jumat, mulai pukul 09 sampai pukul 14 WIB. Kelima, dalam setiap ibadah pengumpulan persembahan akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan, sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah, persekutuan, nyanyian, dan pujian serta doa. Itulah yang teramat penting. Karena seluruh kegiatan rutin Huriah seperti pertama week, PHD kategori A, katekisasi sini, pertanyaan terlalu ditunda pelaksanaannya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, jemaat juga agar senantiasa memiliki pola hidup bersih dan sehat, menjadi langkah awal untuk bisa terhindar dari ancaman penyakit demam berdarah dengue yang muncul setiap tahunnya. Kedelapan, marilah kita mengambil hikmah dari apa yang kita alami sekarang, sebab di balik peristiwa ini ada yang berharga, di antaranya membangun persekutuan yang akrab dan lebih indah dengan seisi rumah kita, dengan Tuhan, dengan ayah dan ibu, dengan anak atau dengan saudara-saudara. Yang kedua, kita diingatkan betapa penting menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ketiga, berbagi informasi. Marilah kita saling mendoakan dalam ibadah pribadi atau keluarga, dan saling tukar informasi tentang apa yang terjadi, baik suka dan duka di antara kita, dengan cara menghubungi pendeta dan terladu AKBP Rogate dengan nomor di bawah ini atau mengisi link berikut. Keempat, jadwal pelayanan kebaktian. Kebaktian kita pagi hari ini dilayani oleh Kerjamita Mamang Pendeta Poltak Sinaga, agenda Inang Sintua Guru Manalu,
Kewata Sintua Timbang Dumba Tobing, Organis Inang Nyonya Siombing, Stipi Boru Siombing, dan song leader oleh Olivia Boru Simarmata. Kelima, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat AKBP Rogalate yang berulang tahun. Pendeta dan Prado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Yang berulang tahun periode 13 sampai 19 April 2020 ada tertera sebanyak 18 jemaat. Yang berulang tahun pernikahan yang periode yang sama ada 5 keluarga. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama, gelar, dan tanggal. Perbaikan dapat disampaikan melalui Sintua lingkungan masing-masing. Karena diakonia, mohon dukungan doa kepada anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit, biar Jemaat Taman Kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Ada 15 jemaat kita yang sedang sakit. Berikut disampaikan daftar pemberi pilihan kebaktian rumah dari Minggu Judika 22 Maret, Palmarum 5 April, Malam Paisya 1, 2, 3, dan Jumat Agung tanggal 10 April. Kemudian juga disampaikan daftar pemberi pilihan kebaktian rumah di Minggu Paskah tanggal 12 April 2020. Laporan keuangan pemasukan dari tanggal 12 sampai 18 April 2020 bisa kita baca. Jumlah pemasukan untuk kuliah, desa, pembangunan dan pusat beserta transit berjumlah Rp14.484.000. Ada disampaikan ralat, bisa Amam dan Inam baca. Kemudian pengeluaran beserta saldo akhir dari diakonia sosial, kuliah dan pembangunan adalah masing-masing 9.521.700, desa 36.360.000, dan pembangunan 47.889.000. Di masa titik 22 buah masa di Uriata di Bagasan Nasa Minggu. Saya di Pasu-Pasu di Batama akan pelean 2 Takoba serta baik sangat di luar. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, karena Engkau yang telah menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Kiranya ibadah kami yang kami lakukan sampai saat ini berkenan kehadirat Tuhan, karena kami ingin selalu memuji dan memuliakan Tuhan apapun keadaannya, bagaimanapun susahnya. Dalam keterbatasan kami ini Bapa, kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan mempersatukan kami dalam hati dan pikiran kami, karena kami adalah saudara-saudara seiman dalam gereja-Mu AKBP Rogate. Walaupun kami berjauhan, tetapi hati kami dekat, karena kami mau saling membagi kasih, memberi kabar di antara kami, dan kami tetap menunjukkan kasih yang Tuhan telah ajarkan, walaupun dalam keterbatasan waktu dan tempat. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang indah di pagi hari ini, dan kami mau menyampaikan syafaat kami kepada-Mu. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sehat,
Tuhan berkati dengan kesehatan. Kiranya Tuhan tetap memelihara kesehatan, terutama kesehatan para orang tua kami. Tuhan memberikan kepada mereka semangat untuk menghadapi hidup ini di tengah-tengah wabah penyakit. Tuhan tetap pelihara kesehatannya melalui makanan dan minuman. Dan ajarilah juga kami Bapa untuk berlaku hidup sehat dan mau mensyukuri berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan telah berikan sampai hari ini, dengan mau mengikuti pola hidup yang sehat. Dan kami mau menggunakan kesehatan kami untuk melayani Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan lemah. Tuhanlah yang memberikan kekuatan penyembuhan melalui makanan, minuman, melalui obat yang diminum. Tuhan berikan kesembuhan ya Bapa, agar mereka dapat bersukacita bersama kami di waktu yang akan datang. Terlebih Tuhan pelihara iman kepercayaan mereka, agar tetap teguh buang kola yang memberikan semua yang terbaik bagi hidup mereka. Tuhan akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Kami percaya Bapa, Tuhan memelihara jemaat. Berikan juga berkat kesabaran bagi saudara-saudara kami yang mengurus saudara kami, agar tetap Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan untuk dapat menjaga saudara kami yang sakit. Dan kami bersukacita Bapa untuk jemaat kami yang berulang tahun, baik kelahiran dan perkawinan di minggu ini. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera yang bertambah-tambah Bapa dalam kehidupan mereka, agar berkat umur yang panjang yang Tuhan berikan membawa sukacita, bahkan menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk jemaat kami yang berulang tahun. Dan buat yang berulang tahun perkawinan, Tuhan tambahkan kasih, cinta kasih di antara mereka, agar mereka semakin diperkuat lagi di waktu-waktu yang akan datang oleh cinta kasih dalam perkawinan mereka. Dan kami juga berdoa Bapa untuk para jemaat kami yang terdampak akan virus corona di waktu ini Bapa, bagi jemaat kami yang berkurang penghasilannya, bahkan jemaat kami yang terkena PHK, Tuhan kami menyerahkan mereka ke dalam pertolongan Tuhan, terutama Tuhan tetap pelihara iman kepercayaan mereka, Tuhan berikan kesabaran untuk melalui semuanya ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah kendala atau kesulitan mereka. Dan jadikanlah kami jemaat Rugate Bapa menjadi saluran berkat bagi mereka, agar kami dapat saling memelihara hidup kami karena bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah dan bahkan sedang ujian pada saat hari ini. Tuhanlah yang memberikan kepintaran, kecerdasan, dan kesabaran, karena memang mereka bersekolah dari rumah dalam suatu pekerjaan yang sulit ya Bapak. Tapi kami percaya karena Tuhan Dia Kabit Prerogatif ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka kepintaran, Tuhan berikan keberhasilan dalam menghadapi ujian sekolah, terutama bagi anak-anak kami yang akan naik di jam pendidikan ya Bapak, ke SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dan tetap meletakkan pengharapan kami ke dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana kegiatan jemaat kami yang mungkin sudah tertunda di waktu-waktu yang lalu Bapak. Banyak hal yang memang bergumul di dalam kehidupan dan pikiran kami. Banyak hal yang tertunda, baik itu kegiatan-kegiatan di waktu yang akan datang, bahkan yang sudah tertunda beberapa hari yang lewat. Tuhan tetap memberikan pertolongan ya Bapak, berikan hikmat pada kami untuk dapat merancang ulang semua kegiatan ke depan, dan Tuhan akan memberikan kepada kami waktu yang paling baik, lebih dari waktu yang telah lalu. Kami percaya Bapak Tuhan menolong semua rencana kegiatan kami yang tertunda.
Kami bersama hati Bapa untuk program kerja gereja kami. Walaupun memang banyak hal yang masih harus kami tunda pelaksanaannya, kami tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang membangkitkan semangat dan kekuatan kami, maaf dan kalahatu untuk waktu yang akan datang tetap mampu mengerjakan program kerja kami yang tertunda. Bahkan kami percaya Tuhan memberikan lagi kesempatan yang paling baik di waktu yang akan datang. Kami juga berdoa Bapak untuk segenap para hadu KBP Rogati dan keluarganya. Tuhan berkatilah mereka dan keluarga. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berikan juga semangat yang tidak redup oleh situasi sekarang ini. Tetapi kami menyerahkan kekuatan kami untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami. Kami bersabar di Bapa untuk para pimpinan negara kami, baik pusat dan daerah. Kami percayakan kepada mereka ya Bapa, karena Engkau yang telah memilih mereka untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil serta berhikmat, untuk dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi kami. Terlebih di tengah wabah virus corona ini Bapak, Tuhan berikan lagi hikmat yang lebih lagi. Kami melihat ya bahwa pimpinan negara kami ini memang dalam keadaan yang sangat-sangat sulit tengah-tengah wabah ini. Tapi kami percaya Bapak, Engkau akan memimpin para pemimpin kami agar kami dapat hidup di tengah bangsa ini dengan tenang dan penuh keadilan. Dan kami percaya melalui program PSBB yang telah dilakukan, terutama di Tangerang ini Bapak, Tuhan berkati program ini agar berhasil memutus perkembangan virus corona yang sangat berbahaya ini. Berikan kesadaran kepada kami pun untuk dapat terus serta melakukan program PSBB ini. Kami berdoa untuk dokter dan perawat yang merawat para penderita COVID-19. Tuhan berikan kesehatan ya Bapak, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat juga, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan memberi kesembuhan kepada para pasien. Dan bukan lagi mereka saja, kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Berikan mereka ketenangan dalam melepas anggota keluarga, baik suami atau istri, dalam pekerjaan yang mulia tersebut. Berikan ketenangan, berikan kedamaian. Kami berdoa untuk mereka semua agar mereka dapat bekerja dengan penuh kesungguhan. Mereka melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Kami juga berdoa Bapak untuk lingkungan gereja kami. Tuhan memberkati kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami ini. Biar kami Bapak, dan kami dapat makin menyatu dengan lingkungan kami, dan kami dapat diterima dengan baik, sama seperti Tuhan ya Bapak. Kamu menunjukkan kasih di tengah-tengah bangsa Israel. Kami pun mau menunjukkan bahwa kami mau berbagi kasih dengan lingkungan kami. Bila kami banyak kekurangan, dan tetap mengajari kami Bapak untuk menjadi anak-anak Tuhan di lingkungan ini. Banyak permintaan dan permohonan kami yang Bapak dalam hati dan pikiran jemaat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang meneliti hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan mau memberkati semua doa, pertolongan dan permintaan kami ini. Kami puji dan kami muliakan nama Tuhan, karena Engkaulah yang layak dipuji, dan Engkaulah batu yang hidup, sumber dari kehidupan kami ya Bapa di surga. Berikanlah kepada kami dan percaya semakin tumbuh dan kuat dalam menghadapi waktu-waktu yang semakin jahat. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Kita angkat lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Quasimodo Genti tertulis dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6 saya akan membacakan. Bapak Ibu boleh merenungkan di dalam hati. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu, selamat menikmati persekutuan yang indah di gereja terkecil, jemaat Tuhan terkecil, yaitu keluarga atau rumah tangga kita masing-masing. Secara khusus salam bagi setiap imam, yaitu para orang tua yang dengan setia memimpin dan membimbing semua anggota keluarga dengan setia, supaya tetap setia kepada Tuhan Yehova Allah kita. Roh Kudus
kiranya memberi hikmat, kekuatan dan penghiburan kepada kita dalam memimpin gereja keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa tiada hari tanpa ibadah, tiada hari tanpa doa dan pujian dan syukur yang kita laksanakan di rumah bersama anggota keluarga maupun secara pribadi. Itulah yang seharusnya, sebab rumah di mana kita tinggal, rumah di mana kita membangun persekutuan dengan suami, istri, bersama dengan anak-anak yang Tuhan Yehova anugerahkan dalam hidup ini adalah rumah doa. Rumah tangga kita adalah rumah doa, rumah pujian dan syukur kepada Tuhan Yehova Allah kita. Namun demikian, pelaksanaan ibadah minggu sudah 4 minggu kita adakan di gereja terkecil, yaitu di rumah tangga kita masing-masing. Kita tidak dapat bersekutu di gereja, tempat di mana gereja-gereja terkecil bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan bersama setiap keluarga. Tempat di mana kita saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling menghibur dan saling menguatkan. Secara pribadi saya sudah sangat merindukan bersekutu di gereja Tuhan yang kudus, HKBP Rogate, HKBP Philadelphia, dan HKBP Immanuel Putrajaya. Rindu bertemu bersama Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang saya kasihi. Dapat melihat dan bertemu, bertatap wajah dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan adik-adikku. Itu adalah sukacita yang terindah, sukacita yang amat sangat aku rindukan saat ini. Betapa amat sangat sedih, betapa amat sangat duka ketika kita tidak bisa bertemu. Terutama ketika ada saudara-saudara kita yang sakit, terbaring di tempat tidur, bahkan mungkin ada yang sudah dipermuliakan Tuhan, jauh atau dekat, tetapi amat sangat sesak di hati ketika kita tidak bisa mendampingi mereka, duduk bersama dengan mereka, hanya karena kondisi situasi saat ini. Saya sendiri dalam 2 hari ini kehilangan 2 anggota keluarga. Baru saya, saudara ayah saya yang tertua, dipermuliakan Tuhan. Sehari berikutnya, itu saya, anak bapak tua saya, dipermuliakan Tuhan. Tetapi amat sangat sedih, sebab saya tidak dapat memberi penghormatan terakhir. Saya harus hanya berdoa, saya hanya bisa menangis dalam kesendirian. Apa yang saya rasakan, mungkin banyak dari antara saudara yang bisa merasakan itu juga dalam kondisi sekarang. Siapa yang tidak sesak jika saudara kita dalam kondisi sakit, tapi tak bisa kita jenguk? Saudara kita dalam kondisi duka, tapi tak bisa kita kuatkan, kita topang dengan kehadiran kita. Bukan karena kelalaian kita, bukan karena ketidaksudian hati kita, tetapi karena wabah penyakit COVID-19 ini yang menghambat kita, memaksa kita untuk tidak bisa saling tolong menolong, saling bahu-membahu, saling menguatkan. Kita sudah sangat merindukan saat dimana kita dan saudara-saudara dapat saling berjumpa, saling melihat wajah secara langsung, saling berjabat tangan, saling berpelukan, dan duduk berdampingan dengan saudara-saudara seiman, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan Yehova Allah kita di rumah Tuhan yang kudus. Kerinduan yang amat sangat dapat masuk dan beribadah ke rumah Tuhan, itulah yang dialami pemazmur
dalam khotbah hari ini dalam Mazmur 42 ini. Pemazmur tidak dapat bersekutu dengan saudara-saudara seiman di bait Allah karena kondisi disingkirkan atau menyingkirkan diri dari kuasa dan kekuatan-kekuatan jahat yang mengancam jiwanya. Kerinduan itu digambarkan dengan bahasa puisi, bagaikan rusa yang terengah-engah, bagaikan rusa yang terengah-engah dan berteriak. Sayang bahasa Indonesia hanya menerjemahkan merindukan, tapi bahasa aslinya bagaikan rusa yang terengah-engah, berteriak-teriak, mencari aliran air. Rusa yang terengah-engah karena kehausan, karena keletihan, kelelahan, mencari air, aliran air. Dan ketika untuk beberapa waktu kemudian, jika rusa itu tidak bertemu dengan air, kita sudah tahu akan apa yang terjadi kepada rusa itu. Rusa itu akan mati. Demikianlah kondisi dan perasaan pemazmur. Dia sangat haus, dia berteriak-teriak, dia terengah-engah mencari air hidup, yaitu firman Tuhan, yaitu rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan mengalir aliran air yang hidup. Tetapi amat sangat menyedihkan, jiwanya tertekan, batinnya tertekan, karena tidak bisa dekat masuk ke bait Allah. Sudah sekian lama dia tidak bertemu dengan Allah di baitnya yang kudus. Berdirinya dan beraktivitasnya bait Allah dalam konteks perjanjian lama adalah pertanda bahwa Allah itu masih hidup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, berdirinya dan beraktivitasnya bait Allah dalam konteks perjanjian lama adalah pertanda kehadiran Allah dalam kehidupan umat. Dan ketika aktivitas bait Allah berhenti atau ketika bait Allah ditutup, bahkan dirubuhkan, itu pertanda bahwa Allah yang dipercayai mengalami kekalahan. Allah yang dipercayai sudah tak berdaya. Kuasa atau kekuatan yang berhasil menghentikan, menutup atau merobohkan bait Allah dan aktivitasnya akan bersorak-sorak sambil mengejek, Aye Eloheka, Aye Eloheka, Aye Eloheka. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Keruntuhan rumah ibadah dalam konteks perjanjian lama adalah identik dengan tak berdayanya Tuhan. Itu pemahaman masyarakat perjanjian lama. Ditutupnya bait Allah, dirubuhkannya bait Allah atau rumah ibadah manapun dalam konteks masyarakat perjanjian lama, itu sama dengan kekalahan dan ketakberdayaan Tuhan Allah. Mereka meyakini bahwa Allah itu tak berdaya, Allah itu telah kalah, Allah itu telah mati. Padahal sesungguhnya Tuhan Allah kita tidak akan pernah kalah. Tuhan Allah kita tidak akan pernah tak berdaya. Tuhan Allah kita tidak mati. Bagi dunia Tuhan Yesus itu mati, tetapi sesungguhnya dia tidak mati, melainkan masuk ke dalam kerajaan maut. Dia masuk ke dalam kerajaan Sheol, dunia orang mati. Di sana dia meruntuhkan, di sana dia mengalahkan kuasa-kuasa Sheol, sehingga Sheol itu lagi tak berkutik, tak berkuasa atas hidup orang-orang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu hidup, Tuhan itu kuat, Tuhan itu maha kuasa.
dan Dia meruntuhkan kuasa dunia orang mati atau maut. Kondisi kita saat ini dalam suasana wabah COVID-19 yang mencekam. Mungkin ada orang yang berkata, ada orang yang berseru dan bertanya, "Di manakah Engkau ya Tuhan? Mengapa Engkau belum menolong kami?" Atau kaum yang berputus asa berkata, "Tuhan itu tidak ada. Jika Dia ada, mengapa Dia membiarkan wabah ini melanda seisi dunia?" Saudaraku yang terkasih, ingat, tetap setia dan tetap aminkan bahwa Tuhan Yesus kita itu hidup. Sekali lagi, Tuhan Yesus kita itu hidup. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dia berkuasa atas apapun yang tampak oleh mata dan yang tak tampak oleh mata. Saudara, saat ini mungkin sakit, terbaring di rumah sakit. Mungkin saudara ada yang keadaan dalam kondisi tertekan karena keluarga sanak famili tidak dapat mendampingi, tidak dapat melawat, tidak dapat menguatkan secara langsung saudara-saudara yang kita kasihi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus melawatmu. Tuhan Yesus datang mendampingi saudara, datang mendampingi kerabat kita. Dia duduk di sana, Dia menopang di sana. Meskipun dada kita sesak, jiwa kita tertekan, tapi saya percaya bahwa Yesus Tuhan kita yang hidup hadir, datang melawat dan menguatkan kita semua. Mari saudaraku, kuatkan hatimu, tetap berharap dan jangan berputus asa. Jika kondisi saat ini masih berkepanjangan, sekali lagi saya ingatkan, kita sudah 4 minggu beribadah. Jika kondisi saat ini masih harus terus berkepanjangan, tetaplah setia. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Mari saudaraku, kuatkan hatimu dan tetap berharap dan jangan berputus asa. Mari katakan dan serukan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Akan tiba saatnya kita semua bersama bersyukur di rumah Tuhan yang kudus ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Tuhan Allah kami yang hidup, lihatlah dan lawatlah kami. Lihat dan lawatlah bangsa Indonesia ini yang saat ini dilanda musibah COVID-19, yang telah melumpuhkan segala sendi kehidupan, khususnya sendi kehidupan ekonomi. Ajar kami Bapa untuk dapat diam dan sabar serta penuh iman menghadapi cobaan ini. Jauhkan keributan dan kekacauan dari tengah bangsa ini, dan biarlah kami senantiasa membawakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat RT RW dalam setiap doa harian kami, supaya mereka dikuatkan memimpin kami rakyat yang terkadang teramat susah untuk dipimpin dan ditertibkan dalam kondisi saat ini. Mari lawat kami Bapa yang tertekan dan sesak di saat duka melanda hidup kami. Tapi kami tak berdaya untuk mendampingi sesama kami di saat anak cucu kami yang jauh dari kami sakit dan kami rindu untuk bertemu, tetapi kami tak mampu melakukannya. Betapa sesak dan tertekan jiwa kami ya Tuhan. Saudara kami yang bekerja di bidang kesehatan, terlebih para medis, mereka juga betapa tertekan ya Bapa atas kondisi saat ini. Mari ya Bapa, mari Tuhan Yesus, utus Roh Kudus-Mu
untuk menguatkan dan menghibur kami semua. Hanya kepadamu lah kami berharap. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil bernyanyi dan mengumpul persembahan. Kita bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat minggu. Shalom, selamat hari Minggu.